Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Sari Jaya Bonsai. Nah, seperti yang kita lihat di sini di belakang ya, ini mau repotting bonsai sianci. Nah, tadi proses repotting yang pohon sancang udah beres. Kita lanjut ke proses repotting bonsai yang sianci ya. Mungkin untuk media ini kan masih belum jadi juga. Kita lihat nanti percampurannya berapa karena situasi pohon yang sancang sama yang sianci itu beda pertumbuhannya, beda kualitas saat ininya. Kalau misalkan itu udah lebih tinggal menunggu kematangan, kalau yang ini masih lama lah di bawah yang pohon sancang. Dan ya kita tahu sendirilah pohon yang ini udah berapa kali kita ikut bawa ke pameran ya, yang kayaknya mungkin ini dibilang pohon yang udah macet ya. Tiap kita pruning dia tumbuh daun tapi cuma nggak bisa lanjutin cuma gitu ya. Nah untuk saat ini mungkin kita coba dengan media yang pakai akadama ibaraki ya, sama pumis pasir malang juga. Dan mungkin bagi sahabat-sahabat nanti yang memerlukan untuk media ibaraki mungkin bisa kontak ke kita atau minta langsung ke Kang A-nya nanti. Oke sahabat, lanjut aja terus simak videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Salah satu pohon yang udah macet. Di sini masih ada tanah-tanah lama ya, tanah-tanah porang, akarnya jadi macet, mengakibatkan busuk akar, harus dibuang total ini tanah-tanah lamanya. Kemudian masih ada akar-akar yang masih tebal, masih panjang ke bawah. Itu nanti diremajakan, dipotong. Itu akarnya.
sama barintel kia tuh. Kita busuk lama-lama mah. Ya. Itu dia buahnya. Tuh, itu kayak pembusukan gak luhur terus. Ya. Terus aya genjotan tina pupuk oge pengaruh nya lamun teu dicampur jeung pasir mah moal aya pertumbuhan jadi ngadakan nu pasir nu porosna. Bismillah. Sementara dipendem ya mah. Iya. Pendem heula tongok di tonjol-tonjolkeun. Ini setelah pencucian akar, nah yang paling penting media lama, media yang udah dari kebunnya tuh, itu yang mengakibatkan akar bisa jadi busuk, terus nggak ada oksigen, udah nggak ada oksigen. Setelah tanahnya dibuang, kemudian nih akar-akar yang paling gedenya kita potong. Ini kan nutrisinya akar habis ke ya bonggol yang bawah, sementara ini kecil terus gitu. Nah, setelah udah dipotong gini, tanah lamanya udah dibuang, insya Allah kehidupan yang akan datang akan lebih bagus, lebih subur lagi. Kalau nggak ditanganin gini, ini pohon masa depannya udah bisa mengakibatkan lama-lama bisa busuk akar, akhirnya mati. Nah ini yang menolong nih akar-akar serabut gini. Tinggal berapa itu ya, padahal cuma berapa lembar itu. Iya, ya yang gini jangan ikut serta dipotong. Ini kan akar paling sehat nih serabutnya. Iya. Jangan takut, potong aja akar-akar yang gede. Nah, ini salah satu. Nah gitu sahabat, tadi kita udah bongkar, udah cuci akar ya. Ternyata emang ini pohon ini yang mengakibatkan kemacetan itu ternyata dari banyak akar-akar yang busuk juga ya. Iya. Terus dari potongan-potongan yang ke bawahnya yang besar itu malah subur ke bawah gitu. Jadi kayak seperti ini, justru ini kan akar yang kita butuhkan untuk itu perkembangannya tidak ada karena kalah sama yang ke bawah. Iya, gitu. betul. Nah, setelah begini kan di sini ada media ya yang kita khususkan nih, media yang tadi itu media akadama sama pumis dicampur pasir malang. Nah, di sini kan porositasnya yang paling penting. Iya. Nah ternyata ini campurannya mungkin sama yang tadi sama ya. Sama ya. Iya. Nah, ini sahabat, jadi campurannya untuk pumis, akadama sama pasir malang ini masih sama dengan yang pohon yang. Terus diayak juga kan tadi bagian pasir malang yang paling lembut gitu, yang paling halusnya itu kita nggak pakai gitu. Iya. Jadi pasir malang yang lembutnya memang nggak kepake di sini, justru yang dipakai itu yang kasar dan agak kasar gitu, dicampurkan. Untuk yang kasarnya itu yang besar disimpan di bawah hap bawahnya.
Kemudian kenapa di pasir malang yang halusnya nggak dipakai itu kan mengakibatkan kepadatan ya, kepadatan. Jadi sehingga keporosan itu akhirnya airnya jadi ngegenang gitu. Jadi nggak bagus untuk pergerakan akar. Ini salah satu untuk pengaman ya, harus diikat gini supaya kan nanti kalau ada kesenggol barangkali nantinya ada perubahan jadi akarnya udah nggak keganggu lagi. Ya akar-akar yang serab yang kecilnya. Iya. Jadi sementara kita pendem dulu. Yang penting pohon ini setelah udah repotting dengan media baru, sengaja kita pendem dulu. Nanti yang penting pohon ini hidup dulu lah dengan sehat gitu. Nah ini untuk media biasanya itu tahan untuk berapa lama ini? Ini kalau media ini bisa 2 tahun. 2 tahun. Soalnya kan ini udah benar-benar disaring ya dengan vertikal kecil begini, sehingga porositas untuk akarnya, gerak akarnya lebih lama. Biasanya kalau udah padat ininya hancur, jadi lembut gitu. Bisa nah gitu sahabat. Jadi kalau dengan media akadama ini bisa tahan sampai 2 tahun ya. Jadi emang kalau dibilang mahal ya, tapi mungkin dengan hasilnya nanti yang maksimal itu jadi nggak ada kata mahal gitu. Nggak ada. Yang penting kan di bonsai itu medianya dulu itu. Medianya. Karena untuk media itu paling diperlukan mungkin untuk kesuburan dan untuk percepatan pertumbuhannya itu. Iya. Nah ini kan termasuk dengan media akadama. Dia kan berbentuk tanah ya, untuk pengikat akar, sementara pumis untuk campuran supaya drainase dari penyiraman juga sama pasir malang cukup poros gitu. Kalau kita ngandelin akadama full, nah itu unsur kepadatannya akan lebih cepat gitu. Makanya di sini ada campuran pumis ya, pumis itu batu apung itu. Kalau ada seperti arang ya, dicampur arang, misalkan 1 cangkir aja kalau dengan tadi yang diaduk tuh. Iya. Arang batok kelapa tuh kalau ada. Oh. Itu alternatif untuk itu biasanya kan di situ ada akar kayak semacam ada jamur, ada apa. Nah, arang itu bisa untuk mengatasi itu gitu. Arang soalnya kan udah kebakar. Iya, bukan buat steril. Nah, kalau dengan ada media begini insya Allah lah ke pohon juga akan sehat, subur kembali gitu. Nah di sini kan perlu kita pakai sumpit supaya rongga-rongga di sini kan jadi nggak kosong, supaya terisi di dalam. Terisi iya. Nah setelah nanti udah terisi itu baru disiram. Kalau kita nggak ditusuk begini ya nggak pakai sumpit begini, cuman asal disiram. Dikhawatirkan masih ada rongga belum terisi sama media gitu. Ini sangat penting. Yang paling penting porosnya itu. Makanya kan tadi ada ya yang namanya pasir malang murni. Di situ masih banyak yang lembut. Biasanya akar tersebut nggak begitu jalan karena terlalu lembut, banyak menyimpan air. Nah, setelah ini perlu jangan dipanasin dulu, di tempat teduh aja, terutama dari segi pengairan. Ini sangat penting. Setelah repotting biasanya tuh sayang, aduh malah disiram tiap hari. Itu nanti ininya kan belum memasak, sementara belum ada pertumbuhan disiram terus. Nah di situ bahaya, biasanya kan bisa busuk akar. Kalau pohon nggak
cuci akar, nggak dipotong akar, yang potongan-potongan akar yang di bawah tadi nggak dipotong, tetap nggak bakalan bisa tumbuh maksimal. Jadi intinya kalau misalkan atas jalan ya bawah juga Iya, jalan ya. jalan. Yang penting kan kalau atas tuh gimana bawahnya dulu. Nanti Iya. kalau akarnya bawahnya udah jalan baru ke atas. Baru ke atas jalan. Iya, playnya. Makanya ini mungkin tadinya karena atasnya itu nggak jalan kayak karena emang dilihat dari Iya. posisi tadi bawahnya juga emang nggak Iya, jalan. nggak ya. jalan. Bagaimana bisa jalan ya ke atas kalau di dalamnya seperti tadi akar-akar yang masih di bawah tuh masih bonggol belum dipotong. Terus media tanahnya masih nempel, itu media tanah lamanya masih nempel, nggak akan berkembang. Media maksudnya media itu media yang tadinya bawa dari alamnya mungkin dari groundnya itu ya. Iya, itu Jadi itu emang dari awal ini nggak pernah asam disterilkan dulu gitu. ya. Iya, dia udah asam, udah nggak ada nutrisi gitu. Tinggal disiram aja gini nih. Ini kan kita bukan uji coba lagi, media ini udah terbukti ya. Iya. Udah terbukti seperti di Malaysia juga udah pakainya ini, apalagi Eropa ya, Amerika udah pakainya ini. Media Mungkin keistimewanya gimana ya? Apa emang benar-benar udah steril gitu ya? udah steril, ini udah steril, tanahnya juga kan udah ada kandungan nutrisi, Nutrisinya. vitaminnya udah banyak kan, termasuk tanah vulkanik juga yang udah diayak ya tadinya. Ini udah kayak semacam di open, udah nggak mungkin ada pembusukan akar. Iya. Dan kalau dengan media gini setelah ini udah jalan, walaupun kasih hujan ya, hujan lebat juga aman gitu, nggak akan mengakibatkan busuk akar gitu ya kalau media gini. Tinggal sekarang nyehatin, Ya. perawatan hariannya itu paling penting. Paling kalau mau disemprot sprayer aja, Iya. dibasahin atasnya, ranting-ranting sama batangnya nggak apa-apa. Kalau masalah ini tinggal kondisi aja, kalau dibuka gini ternyata masih lembab, jangan disiram. siram ya. Iya. Nah, untuk mungkin untuk kayak penambahan untuk B1 atau gimana? Atasnya Ya gimana? itu cukup nanti kalau itu mah udah ada trubus tuh, baru dikasih Oh, itu. dikasih B1. Kalau untuk sekarang nggak apa-apa, disiramin aja gitu. Siramin. Untuk antiseptik juga kan B1. Iya. Anti stres, antiseptik juga bisa. Kalau untuk hariannya nggak usah. Nanti usah, setelah udah ada yang memasak tuh, Nah, baru dikasih itu. Ya itu kebanyakan masalah ya hal-hal kematian yang tadinya belum memasak lah, udah dikasih pupuk terus, akibatnya kan bisa stres. Iya, Soalnya iya. kan belum aktif di sini. iya. Gitu. Itu yang terpenting, mendingan air biasa tapi mungkin 3 hari dikontrol, kalau udah agak kering baru disiram gitu. Itu aja tipnya. Ya sahabat, mungkin itulah tip-tip tadi dengan pemakaian media akadama ya. Ya. Mungkin bagi sahabat-sahabat juga yang memerlukan untuk media akadama, mungkin ya, kita bisa bantu support ya. Ya. Untuk di Pak AA sendiri, mungkin kita bisa menghubungi telepon kita Sarijaya ya, atau mungkin nanti ada nomor telepon Ya. langsung A-nya jadi ya. Nanti ada Boleh, di bawah ya. saya cantumin ya. Ya. Nah mungkin untuk harga ini ya, untuk Ya. biasanya satu. Nah ini satu bal gini ya, satu kantong gini, ini kan dengan kemasan isi 14 liter ya. Nah sahabat, inilah. Ini berarti satu kantong ini isi 14 liter, ya. Iya. Nah, Ini. tinggal kita campur. Ini pumisnya Ini udah pumisnya. diwadahin gini ya. Kalau dengan harga ini 350. Ini untuk harga satu bal Satu isi bal. 14 liter, harga 350 ya. Iya, itu. Kalau kumisnya sendiri, Ini pumis kita jual 40.000. kumisnya dengan harga 40.000. Ini berapa kilo ya? Ini kalau plastik biasanya 5 kilo ya. Kurang lebih 5 kilo 5 ya. kilo. Plastik 5 kilo ini.
Untuk campurannya kan tetap kita pakainya pumis gitu. Pumis nanti campuran sama pasir malang Sama gitu. pasir malang juga. Iya. Mungkin untuk pencampurannya tadi kita udah bahas ya Iya. di awal. Tergantung dari kondisi pohon kondisi ya. pohon juga Iya, gimana. nanti kan ngemiknya beda-beda gitu. Nah, mungkin nanti juga bagi sahabat sendiri yang mungkin masih ragu untuk pencampurannya disesuaikan dengan pohon Bisa sahabat-sahabat. kita Bisa sharing-sharing. kita sharing-sharing mungkin ya, telepon ya. Iya, Gitu, bisa. Oke sahabat, mungkin ini udah selesai semua acara ini. Iya. Mudah-mudahan bagi sahabat ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iya. kita Seri Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.